Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang final project Bahasa Indonesia dengan saya Kalista Sheryl Yanata dan dengan NIM 29025676625. Nama saya Sherly Marcelina dengan NIM 29025585356. Nama saya Injelisha Kristalina dengan NIM 2902558204. Jadi kali ini kami akan membahas penyuluhan kesehatan dan aktivitas fisik bersama anak jalanan dalam rangka mewujudkan SDGs dan Pancasila sila ketiga. Jadi yang pertama-tama saya akan membahas tentang abstrak. Jadi kegiatan penyuluhan kesehatan dan aktivitas fisik ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan membangun kebiasaan pola hidup sehat di kalangan anak jalanan. Yang sekaligus hal ini juga untuk memperkuat nilai kebersamaan sesuai dengan nilai yang ada di dalam Pancasila sila ketiga. Hal ini dilakukan dengan memberikan edukasi tentang kesehatan dasar, melakukan senam bersama, dan lomba yang melibatkan gerak fisik, misalnya seperti lari, tebak gaya, dan juga permainan mingle. Pelaksanaan program ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu SDGs. Yang nomor 3, yaitu tentang kehidupan yang sehat dan sejahtera. Melalui pengukuran menggunakan pretest dan posttest, dapatkan hasil yang jelas dalam melihat peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya kesehatan. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera sesuai dengan nilai Pancasila dan prinsip SDGs. Pada bagian pendahuluan ini, saya ingin menjelaskan latar belakang dari kegiatan penyuluhan kesehatan dan juga aktivitas fisik yang saya dan kelompok saya lakukan di Saaja Kuningan. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas hidup seseorang. Menurut WHO, kesehatan bukan hanya tidak adanya penyakit, tetapi juga kesejahteraan fisik, mental, dan juga sosial. Namun kenyataannya, banyak sekali anak jalanan yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pengetahuan maupun fasilitas kesehatan. Anak-anak jalanan ini rentan mengalami kekurangan gizi karena minimnya aktivitas fisik dan juga kurangnya edukasi tentang pola hidup sehat. Di Indonesia sendiri, jumlah anak jalanan masih tergolong tinggi. Menurut dari data Kementerian Sosial, lebih dari 16.000 anak jalanan. Saaja sebagai salah satu sekolah alternatif yang dapat memberikan pendidikan informal bagi mereka. Melihat kondisi tersebut, kami merancang kegiatan penyuluhan kesehatan dan aktivitas fisik sebagai bentuk kepedulian dan juga upaya untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang cara menjaga kesehatan dengan cara yang sederhana dan juga menyenangkan. Kegiatan yang kami lakukan ini selaras dengan SDGs nomor 3, yaitu Good Health and Well-being, dan juga mencerminkan nilai Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, karena seluruh kegiatan ini dilakukan secara kebersamaan. Selanjutnya pada bagian tinjauan literatur. Tinjauan literatur kami mengacu kepada beberapa sumber yang mendukung pentingnya kegiatan ini. Salah satunya dari WHO. Menurut WHO, kesehatan adalah kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan juga sosial. Hal ini menunjukkan bahwa anak jalanan sebenarnya membutuhkan perhatian lebih, karena mereka hidup dalam kondisi yang rentan dan juga sering kekurangan akses kesehatan. Kemudian penelitian dari Good Health dan juga rekan-rekannya yang dilakukan pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik anak remaja secara global mengalami penurunan. Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan berbagai macam penyakit, baik menular maupun tidak menular, serta juga masalah psikologis. Hal ini menjadi alasan mengapa kegiatan fisik seperti senam dan juga permainan perlu diberikan kepada setiap anak-anak. Selanjutnya dari UNICEF.
UNICEF juga mengatakan bahwa anak dari kelompok marginal lebih rentan mengalami masalah kesehatan karena keterbatasan lingkungan dan juga akses-akses. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas seperti yang kami lakukan sangat diperlukan agar mereka tetap mendapatkan edukasi kesehatan. Secara keseluruhan, literatur-literatur ini mendukung bahwa pendekatan berbasis interaktif, inklusif, dan juga aktivitas fisik merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan pada anak-anak dari kelompok rentan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu jenis pelaksanaan. Kami menggunakan metode kuantitatif yang melibatkan pretest dan posttest. Hal ini bertujuan agar kami dapat mendapatkan hasil yang akurat dalam bentuk numerik atau angka. Jadi yang pertama yaitu ada pretest. Pretest dilakukan agar mendapatkan data dalam bentuk angka untuk analisis awal. Maksudnya adalah, sebelum kami memaparkan materi lewat presentasi, kami membagikan soal-soal pretest ke anak-anak saja untuk dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kemampuan mereka dalam memahami tentang kesehatan. Setelah soal-soal pretest telah dikerjakan, kami mengumpulkan kembali, lalu kami melaksanakan presentasi materi. Jadi, presentasi materi edukasi kesehatan disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Dikarenakan anak-anak di Saaja masih berumur sekitaran 5 atau 6 tahun, jadi kami harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak dan cocok untuk mereka. Sehingga materi presentasi kami dapat dipahami dengan baik dan diserap. Selanjutnya, setelah melakukan presentasi materi edukasi kesehatan, kami melakukan post-test. Jadi post-test dilakukan untuk mengukur seberapa efektif dengan cara dibandingkan dengan hasil pretest tadi. Soal-soal dalam post-test itu sama dengan soal pretest. Hanya saja post-test ini dilakukan setelah presentasi yang tujuannya untuk melihat apakah anak-anak di Saaja sudah memahami materi yang kami sampaikan sebelumnya. Jadi nanti hasilnya akan dibandingkan dengan hasil pretest dan akan menghasilkan apakah presentasi yang kami lakukan sudah efektif untuk mereka. Jadi yang selanjutnya adalah waktu pelaksanaan. Kegiatan ini berawal dari awal September hingga pertengahan November 2025. Dan tahapannya terdiri dari pembentukan kelompok, persiapan, dan pelaksanaan di Saaja hingga kesimpulan, yang dimulai dari minggu pertama September hingga 3 November. Pada bagian metode pelaksanaan, kegiatan kami dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan yang pertama adalah melakukan pretest. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal anak-anak tentang pentingnya menjaga kesehatan. Hasil yang kami dapatkan juga menjadi dasar bagi kami untuk menyesuaikan materi penyuluhan agar lebih mudah dipahami bagi setiap anak-anak. Setelah itu, kami memberikan penyuluhan kesehatan melalui presentasi singkat. Materi yang kami sampaikan juga menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan juga contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan setiap anak-anak. Lalu, kami melanjutkan dengan kegiatan senam bersama dan juga melakukan beberapa permainan. Permainan yang dilakukan antara lain adalah Mingle yang terinspirasi dari Squid Game dan juga permainan tebak gaya. Permainan ini tidak hanya membuat anak-anak bergerak aktif, tetapi juga melatih konsentrasi, kreativitas, dan juga kekompakan. Setelah seluruh kegiatan selesai, anak-anak kembali mengerjakan post-test untuk melihat seberapa besar peningkatan pemahaman mereka dibandingkan sebelum kegiatan. Pada bagian akhir, kami memberikan hadiah untuk pemenang permainan dan juga menyediakan makan siang untuk seluruh anak-anak. Makan siang ini dirancang agar mereka bisa mendapatkan gizi yang seimbang dari makanan-makanan yang sederhana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Pada kegiatan pengabdian ini,
Ada kegiatan penyuluhan kesehatan seperti pemaparan materi kesehatan dasar, dan aktivitas ini menunjukkan hasil yang positif. Dapat dibuktikan melalui peningkatan nilai pretest dan posttest yang cukup besar. Anak-anak awalnya memiliki pemahaman kesehatan sebesar 72,6% dan setelah kegiatan penyuluhan tersebut meningkat menjadi 94,3%. Adanya peningkatan sebesar 21,7% pengetahuan anak saja setelah dilakukan penyuluhan kesehatan. Pertanyaan-pertanyaan pada pretest dan posttest berisi tentang makanan sehat, menjaga kebersihan tubuh, dan cara menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. 7 dari 8 pertanyaan tersebut yang diberikan masing-masing memiliki peningkatan yang signifikan, yaitu pada soal nomor 1 sebesar 6,5%, soal nomor 2 12,9%, soal nomor 3 9,7%, soal nomor 4 41,9%, soal nomor 5 29%, soal nomor 6 51,6%, soal nomor 7 22,5%, dan soal nomor 8 konsisten 100% dari pretest dan posttestnya sama-sama 100%. Selanjutnya, kegiatan selain penyuluhan kesehatan adalah kegiatan senam bersama dan memainkan permainan sederhana yang menggerakkan fisik. Dengan reaktifan anak-anak dapat membantu kegiatan senam dan aktivitas fisik tersebut berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa anak yang masih malu-malu untuk bergerak. Selain memberikan edukasi, kegiatan ini juga membantu untuk menumbuhkan kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas fisik yang mudah untuk dilakukan, seperti senam dan permainan yang melibatkan gerak tubuh. Pendekatan ini tidak hanya mendukung tercapainya tujuan SDGs ketiga, yaitu tentang kehidupan sehat dan sejahtera, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan yang sejalan dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, walaupun pengetahuan anak-anak ini masih terbatas, kegiatan anak-anak di sekolah dan di rumah telah melakukan aktivitas yang mendukung kesehatan tanpa disadari. Kegiatan seperti lari-larian, bermain bola, dan lain-lain sering dilakukan anak-anak saja tanpa disadari. Aktivitas menyenangkan itu juga merupakan olahraga sederhana. Sekolah saja ini juga mengadakan kegiatan olahraga dalam 2 kali seminggu. Sehingga kegiatan ini menyadarkan anak-anak bahwa olahraga bukan suatu hal yang rumit dan dapat dilakukan dengan menyenangkan sambil belajar tentang kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian penutup atau kesimpulan. Berdasarkan permasalahan yang telah terjadi, yaitu kurangnya pengetahuan anak-anak jalanan tentang kesehatan. Nah, penyuluhan kesehatan ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak tentang menjaga kesehatan dengan cara-cara yang sederhana. Hasil pretest dan posttest menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan anak-anak jalanan, yaitu anak-anak saja. Aktivitas fisik yang sederhana dan mudah dilakukan dapat membantu untuk membuka akses kesehatan. Karena sebelumnya, seperti yang kita tahu, anak-anak jalanan itu memiliki akses yang terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sehat. Diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat berkelanjutan ke depannya dan dan pihak saja dapat menambah materi-materi kesehatan lain untuk menambah pengetahuan anak-anak juga tentang kesehatan. Demi tercapainya tujuan SDGs ketiga, yaitu tentang kesehatan dan kesejahteraan, serta penerapan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka dalam Apastel.
Demikian dari penjelasan kami, terima kasih.